pisang lumat sebanyak sebanyak 2 kali sehari. Dari kasus tersebut diidentifikasi fakta bahwa bayinya berusia 4 bulan, terus mendapat pisang lumat 2 kali sehari. Sejak usia 2 bulan, bayi saat ini menangis dan diberi makan paksa ya. Ibu berpikir menangisnya itu karena lapar. Suami dan mertua mendukung dan menyaksikan perilaku tersebut. Pemberian makan dilakukan dengan memaksa atau memasukkan ke mulut bayi. Nah, dari kasus tersebut, rumusan masalahnya adalah apakah aman memberikan pisang lumat pada bayi usia 2 sampai 4 bulan? Apakah dampak jangka pendek dan jangka panjangnya pemberian MPASI terlalu dini? Lalu, bagaimana seharusnya edukasi kepada keluarga tersebut diberikan untuk mencegah praktik makan dini pada bayi? Oke, di sini udah hadir dokter anak, dokter Raihan, konselor gizi, Ibu siapa namanya Bu? Ibu Esti nggih, sama Ibu psikolog, Ibu Feni. Kita ke dokter Raihan dulu nih dok. Bagaimana dokter Raihan menanggapi dari kasus tersebut? Terima kasih dokter sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, Mas Fauzi. Oke, untuk pada kasus yang telah disampaikan oleh Mas Fauzi tadi, terkait dengan bayi, ya, bayi di usia 4 bulan yang sudah diberikan lumatan pisang oleh ibunya. Nah, untuk hal tersebut, kita bisa menyampaikan terkait yang pertama, eh, pengkajian pada bayi dulu. Karena kan setiap orang itu kan harus melakukan pengkajian dulu, terutama malah bayi, nggih. Nah, untuk pada kasus tersebut, bayi 4 bulan itu untuk normal berat badan bayi di usia 4 bulan tersebut pada perempuan, jika bayinya perempuan itu 5 sampai 8,2 kilogram. Dan untuk bayi laki-laki di berat normalnya 5,6 sampai 8,7 kilogram. Nah, untuk panjang badan yang pada usia 4 bulan itu bayi yang sekiranya normal pada bayi perempuan yaitu 57,8 cm sampai 64,3 cm. Sedangkan untuk bayi laki-laki sekitar 5,9 sampai 66 cm. Maaf. Nah, pada bayi kan udah dilakukan pengkajian terkait dengan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk pada grafis pertumbuhan pada bayi usia 4 bulan atau 2 sampai 4 bulan itu, nah harusnya menunjukkan penambahan berat badan yang signifikan gitu, yaitu sekitar eh, 800 sampai 900 gram untuk bayi usia 2 bulan. Nah, untuk bayi 4 bulan pada yang Mas Fauzi sampaikan tadi, itu setidaknya untuk peningkatan berat badannya itu 600 gram pada bayi 4 bulan. Nah, yang dimana pada bayi tersebut kan sudah untuk peningkatan grafis untuk pertumbuhan bayi, guys, sekitar yang saya sampaikan itu. Nah, pengaruhnya pada pemberian pisang lumat. Nah, itu kan sebenarnya bayi usia 0 sampai 6 bulan itu kan ada namanya pemberian ASI eksklusif gitu, yang diberikan dari ibu ke bayi langsung. Yang dimana Oke, ASI betul eksklusif Pak. itu Betul, sendiri, Dok. nggih. Nah, ASI eksklusif itu sendiri adalah pemberian hanya benar-benar air susu ibu kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya si bayi, tanpa adanya makanan apapun, entah itu pisang lumat, entah itu bubur, entah itu air putih ataupun susu formula. Nah, untuk manfaat ASI eksklusif itu sendiri banyak sekali, nggih. Nah,
Untuk manfaat ASI itu sendiri ya sebagai nutrisi lengkap bagi si bayi yang mengandung banyak kandungan, terutama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, serta antibodi untuk menjaga kekebalan si bayi. Nah, untuk manfaat selanjutnya yaitu sebagai perkembangan otak. Nah, bayi kan pada usia-usia tersebut itu sangat dipengaruhi oleh asupan juga, nggih, karena pemberian ASI eksklusif itu tadi. Nah, diharapkan pada pemberian ASI eksklusif itu bisa meningkatkan kemampuan perkembangan otak dan juga dapat mengurangi risiko penyakit dan juga terutama untuk mengurangi risiko stunting. Dan yang Oke. terakhir juga manfaatnya yang jelas itu mudah dicerna, nggih. Nah, untuk manfaat ASI eksklusif sudah saya sampaikan. Nah, untuk sekarang bahayanya ketika si bayi itu diberikan MPASI secara sehari berapa kali tadi nggih? Dua kali ya, malah Nggih, iya dua malah kali dua dok. kali nggih. Malah pisang lumat itu kan termasuk makanan pendamping ASI, bukan ASI eksklusif. Nah, bayi di usia segitu kan tidak disarankan kalau malah malah nggak boleh nggih untuk diberikan MPASI pada usia Nggih. tersebut. Nah, bahayanya yang dapat dirasakan oleh si bayi itu malah terganggunya pencernaan. Nah, karena kan sistem pencernaan bayi untuk menerima pisang lumat itu kan belum bisa, gitu. Terutama kan bayi belum bisa gigit karena giginya belum ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu risiko alergi. Karena kan kita nggak tahu, gitu. Pisang lumat itu kan entah pisangnya dari mana, entah itu ada yang dari pedagangnya tadi kasih pestisida atau apalah itu untuk menangkal serangga untuk si pisang itu kan. Nah, takutnya adanya alergi dan juga resiko tersedak karena bayi di usia tersebut kan respon untuk menelannya kan masih belum terlatih secara penuh nggih, 0 sampai 4 bulan itu. Nah, dan selanjutnya bahannya MPASI yang diberikan bayi secara dini itu malah terjadinya obesitas dan terjadinya infeksi. Nah, untuk saran saya dari si orang tua, terutama ibu, dan juga pemantauan dari dukungan dari keluarga, si bayi itu diusahakan malah dioptimalkan untuk pemberian MPASI secara penuh sampai si bayi setidaknya minimal usia 6 bulan. Karena kan sekarang bayi itu masih usianya 4 bulan, gitu. Nah, Dok. gitu. Takutnya kan berdampak pada pencernaan si bayi karena diberikan pisang lumat. Nah, apabila keluarga ingin mengetahui terkait dengan perkembangan si bayi atau mau pemeriksaan, bisa disarankan datang ke puskesmas ketemu dokter atau ketemu bidan terkait dengan perkembangan si bayi. Kita bisa langsung konsul ke dokter anak biar tahu perkembangan si bayi ini sudah sampai tahap mana dan efeknya yang telah diberikan orang tua kepada bayi terkait dengan pisang lumat itu seperti apa. Mungkin dari saya sekian ya, Mas Fauzi. Saya serahkan kepada Mas Fauzi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Raihan sebagai dokter anak. Sangat jelas sekali ya bahaya-bahayanya maupun manfaat-manfaat dari ASI tersebut. Semoga nanti setelah diedukasi ini ibu bayi dan mertua suami juga berkenan. Oke, langsung saja selanjutnya kita langsung ke Ibu Hesti sebagai nutrisionis atau konselor gizi. Monggo Mbak Hesti, apa Oh, tanggapannya? Monggo. Nggih, saya, apakah suara saya terdengar, Pak, Bu? terdengar, terdengar Bu. Nggih. Saya sebagai konselor gizi kurang setuju mengenai pemberian pisang lumat pada bayi yang kurang dari 6 bulan. Karena apa? Nggih, Karena setuju. pisang lumat pada bayi di bawah 6 bulan itu sangat beresiko, terutama pada sistem pencernaannya yang belum siap dan dapat menyebabkan tersedak pada bayi, gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit, serta penghambatan penyerapan nutrisi penting dari ASI. Baiknya pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan lebih baik diberi ASI dulu.
Karena ASI itu banyak sekali manfaatnya untuk bayi, mulai dari memenuhi nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mendukung perkembangan otak dan fisik pada bayi. Dan pada waktunya MPASI, ibu juga harus memperhatikan cara MPASI yang benar dengan memperhatikan kebersihan, menggunakan bahan makan yang sehat, serta mengenalkan tekstur bahan makan sehat pada bayi dan variasi rasa secara bertahap, serta menyajikannya secara responsif. Pastikan makanan yang disediakan untuk bayi itu dimasak hingga matang dan lunak, disesuaikan dengan kemampuannya bayi, dan tidak menambahkan seperti gula, garam, atau bumbu penyedap lain. Dan harus selalu mengawasi saat makan untuk mencegah tersedak. Dan ibu tidak boleh memaksa bayi jika bayi itu tidak mau makan. Mungkin itu masukan dari saya, Pak, Bu. Baik. Terima kasih Bu Esti sebagai konselor gizi selaras dengan tujuannya Dokter Raihan tadi ya sebagai dokter anak sangat berbahaya sekali kalau sudah dikasihkan MPASI sebelum saatnya. Baik, kita langsung saja ke Ibu psikolog, Ibu Feni mungkin memberikan sedikit pernyataannya. Monggo Ibu Feni. Baik, Ibu, menurut saya, terkadang tekanan baik itu dari keluarga, suami, maupun mertua itu bisa membuat kita khawatir, tidak tenang, dan bisa membuat kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Dan rasa khawatir itu sebenarnya hal yang wajar. Mari kita bisa berbicara sejenak untuk membuat ibu keluarga bisa lebih tenang, bisa lebih percaya diri, untuk memberikan perawatan terbaik untuk anak-anak kita selanjutnya. Dan menurut saya, memberi ASI eksklusif sesuai dengan anjuran, yaitu justru yang terbaik untuk gizi dan kesehatan bayi pada usia tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Oke, baik Ibu Feni, terima kasih nggih. Ya mungkin Bapak Ibunya juga belum tahu tentang panduan-panduannya juga bisa nanti konsul dengan Ibu psikolog Bu Feni nggih. Nggih. Oke, langsung saja selanjutnya Mbak Aisyah, apakah berada di sini? Ada, Pak. Maaf, Pak. Tadi baru ke pasien. Oke, Mbak Aisyah, apakah ada tanggapannya mengenai kasus pada bayi yang sudah diberikan MPASI? Yes. Sepatah dua kata-kata, nggih. Izin menanggapi terkait bayi yang diberikan makanan berupa pisang, menurut saya kurang tepat. Lebih tepatnya untuk diberikan ASI, karena ASI mengandung nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan oleh bayi seperti protein, lemak, vitamin, mineral, dan antibodi yang komposisinya sesuai dengan tumbuh kembang yang optimal. Selain itu, ASI dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kaya akan antibodi yang melindungi bayi dari infeksi seperti diare, pneumonia, flu, atau alergi. Selain itu, ASI merupakan komposisi yang mudah dicerna untuk tubuh bayi dan mengurangi resiko kolik atau konstipasi. Selain itu, ASI juga mengandung kandungan DHA yang membantu perkembangan otak dan kemampuan kognitif bayi, serta dapat menurunkan resiko penyakit obesitas dan sindrom kematian bayi mendadak. Selain itu, ASI juga penting untuk mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi karena menciptakan kontak kulit dan kedekatan emosional antara ibu dan bayi. Menyediakan perlindungan alami karena dalam ASI mengandung kolostrum yang berwarna kuning yang sangat baik dan kaya akan antibodi serta nutrisi dan perlindungan awal bagi bayi. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting. Ayah bisa membantu menenangkan ibu dan menyiapkan kebutuhan ibu selama menyusui, memastikan ibu untuk cukup makan serta cukup minum. Nanti, bila mana ibu masih belum paham terkait bagaimana cara menyusui dengan baik yang benar, saya bersedia untuk memberikan edukasi terkait pelekatan pada
pelekatan pemberian ASI kepada bayi. Oke, terima kasih Mbak Isa sebagai bidan nanti bersedia konseling laktasi kepada Ibu ya Bu ya. Iya, Oke, Pak. selanjutnya ada Ibu Eva Fitriani. Beliau berhalangan hadir karena ada suatu apa namanya berita duka. Beliau hanya menyampaikan sebagai perawat anak yaitu akan mengobservasi tanda distres bayi di saat makan, lalu mendukung pemantauan pertumbuhan dan pola makan bayi, dan Bu Eva juga akan memberikan edukasi praktisi kepada keluarga mengenai perawatan bayi harian. Oke, baik Bapak Ibu, eh, sementara sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Semoga bayi sehat, ibu bayi juga menerima apa yang kita akan rencanakan begitu. Kita juga nggak menutup kemungkinan akan mengedukasi ke rumahnya begitu. Dan semoga suami dan mertuanya mendukung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.